Nona. Nona, tunggu. Isi dulu daftar tamu. Kenapa? Untuk apa tanda tangan? Kau kira aku ini mencuri? Apa ada yang berharga di sini? Apa aku akan mencuri tahananmu atau aku mencuri besi teralismu begitu? Tapi Nona, ini peraturannya. Setiap tamu harus mengisi daftar tamu. Benarkah? Kau lupa peraturan ini di tempat kejadian perkara. Petugas CCTV di klub bilang mereka tidak punya rekamannya karena mati listrik. Kenapa mereka tidak punya daftar tamu? Harusnya mereka mencatat siapa yang masuk dan waktunya. Tapi ternyata mereka tidak mengerjakannya. Kenapa bisa begitu? Ini pasti ada sesuatu. Iya, baiklah. Silakan pergi. Aku sebenarnya ingin... tidak. Untuk apa aku minta maaf? Mereka kan masih menahan Karan. Tidak benar ini. Pergilah, minta orang yang tidak pernah masuk ke kantor polisi untuk tanda tangan. Kenapa dia? Wah, ada si gadis tinggi. Halo. Ada masalah apa? Wah, Karan, kau nikmat sekali di penjara ya, seolah-olah ini adalah hotel, bukan penjara. Dengarlah, mereka adalah penggemarku. Karan, bagaimana bisa kau begini? Aku kesini untuk menemuimu, tapi kau tidak peduli. Kau bahkan tidak menanyakan Kaprita. Kau baru sampai, nanti ku tanya padanya. Karena itu aku kesini. Anggota keluargamu memang menyebalkan sekali. Seristi, sudahlah. Jangan berkata buruk tentang keluargaku, aku menghargai setiap anggota. Oh ya? Kalau keluargamu memang baik, lalu kenapa mereka menyakiti Kaprita? Apa begitu kelakuan orang baik? Keluargamu sudah mencurigai Kaprita. Rasanya sakit aku sebagai adiknya. Aku tidak sanggup cerita. Hei, tunggu dulu. Ceritakan lagi padaku, setiap detailnya. Bibimu, Karina Lutra, sudah menuduh Kaprita bertanggung jawab karena kau di penjara. Dia mengatakan hal buruk tentang Kaprita. Dia bahkan menuduh dialah penyebabnya. Tapi kenapa Prita bertemu dengan Bibi? Ada apa? Dia tidak ke sana atas kemauannya sendiri. Ayahmu yang mengajaknya. Keluargamu ingin tahu siapa yang memasukkan obat itu ke kantongmu. Kami berusaha melihat rekaman CCTV, tapi semua orang menyudutkan Kaprita. Dua pertanyaan muncul. Yang pertama, kenapa obat itu sampai ada di kantongmu? Kedua, siapa yang bersama Sherlyn di pesta itu? Kau tahu tentang Sherlyn? Bukan aku. Semuanya tahu tentang dia sekarang. Sudahlah, apa kau temukan sesuatu? Tidak ada lagi, Karan. Kalau tidak salah, pada malam itu ada pemadaman listrik. Kamera CCTV tidak berfungsi. Kita berharap menemukan bukti rekaman itu, tapi nyatanya tidak ada. Hah, apa-apaan ini? Kenapa ini selalu terjadi pada kita? Coba kau ceritakan, kenapa Prita harus berhadapan dengan Bibi? Dan kenapa dia harus membongkar rahasia Sherlyn itu? Sherlyn jadi tahu apa rencana kita sekarang. Dia jadi lebih waspada. Kakakmu itu memang payah. Aku ditahan, dan aku tidak bisa membantunya. Kenapa dia lakukan sendirian? Biasanya kekasih memang tidak pernah menurut. Apa ku bilang kalau dia kekasihku? Karan, dengarkan aku. Kadang perbuatan lebih berarti daripada kata-kata. Jadi kau tidak harus mengucapkannya. Sudahlah, so bijaksana. Akan ku jawab kau nanti. Lalu sekarang di mana Prita? Kalau seperti ini kemana lagi? Pasti rumahku. Dan aku yakin ibu sedang memarahinya sekarang. Ibu juga berpikir Kaprita yang bertanggung jawab. Karina Lutra sudah memarahinya. Dan sekarang pasti ibu juga. Aku kasihan pada Kaprita. Astaga. Aku di penjara dan Prita sendiri yang menghadapi ini. Aku tidak bisa membantunya. Aku tidak berdaya. Gawat. Hei Nona, jam berkunjung sudah habis. Kau tidak lihat? Kami masih bicara. Seristi, sekarang kau pulang. Ini bukan tempat yang baik. Tempat ini penuh bandit dan kriminal. Pulanglah. Ayolah. Iya, aku keluar. Ada apa, Sarla? Pembicaraan teleponnya lama sekali. Tidak ada, Bu. Ibu tahu sendiri bagaimana Karina. Dia itu jahat sekali. Dia tidak suka keluarga kita dan anak-anak kita. Sudahlah, sekarang coba katakan, apa rekaman CCTV itu membantu? Tidak, Bu. Tapi Karina benar tentang satu hal. Ibu, kita tidak dapatkan rekamannya. Tidak ada.
Apa gunanya lagi sekarang? Tidak seorang pun di keluarga Lutra yang percaya padamu. Tapi aku ibumu. Aku percaya padamu karena aku tahu benar. Kau tidak pernah berbohong. Tapi ini bukan cara yang benar. Kenapa kau melakukan ini, Prita? Apa gunanya itu? Kenapa bilang tentang Sherlyn di depan mereka? Katakan. Sarla, kenapa kau memarahinya? Kita semua tahu orang macam apa Sherlyn itu. Ini bukan salah Prita. Ini memang salahnya, Bu. Aku tahu Sherlyn bukan orang yang baik. Dia itu licik. Tapi kalau kau mencurigainya dan punya bukti tentang Sherlyn, harusnya kau memberitahu aku dulu. Kenapa kau tidak beritahu aku? Aku bisa tangani selanjutnya. Aku bisa bicara pada Risab dan membuatnya mengerti. Kenapa kau menghadapi itu sendirian? Ibu, aku memang melihat Sherlyn di pesta. Aku tidak memberitahu ibu. Karena aku tidak mau ibu memikirkannya. Tapi akhirnya justru kau merepotkanku. Kau adalah dokter, bukan detektif. Bukan tugasmu mengikuti orang dan membongkar rahasianya. Karena ulahmu itu, banyak orang yang kena akibatnya. Apa kau pernah berpikir tentang itu? Hah? Kau mencemaskan kesehatanku. Tapi bagaimana dengan Karan? Dia ditangkap. Kau bertanggung jawab atas itu. Alasan dia ditangkap adalah karena kau. Ibu, aku minta maaf. Aku memang salah. Aku mohon maafkan aku. Jangan sentuh aku. Saat ini pikiranku sedang kacau. Karina kasar sekali pada kita. Sekarang aku butuh sendiri dan berpikir. Karin sudah berbuat banyak untuk keluarga ini. Dia mengurus anak-anakku. Aku harus cari cara mengeluarkannya dari penjara. Tapi dari semua perkataannya Karina, ada satu yang memang benar. Karin dipenjara karena ulah konyolmu. Itu karenamu, Prita. Itu karena dirimu. Nenek, aku bersalah. Aku memang bertanggung jawab. Aku sudah merepotkan semuanya. Tenanglah, Prita. Jangan menangis. Sarla sudah membuatkan ladu untuk Karan. Berikan padanya. Semua akan baik-baik saja. Kenapa gelap sekali di sini? Unu bilang dia akan sampai sebelum aku. Sayang, aku bangga sekali padamu. Aktingmu sangat meyakinkan hari ini. Kau membuat Prita tidak bisa berkata-kata. Aku semakin mencintaimu dan aku bangga padamu. Sayang, aku bisa melakukannya karena bantuanmu. Percayalah, aku takut sekali tadi. Kukira kali ini permainanku tamat. Kukira Prita akan membuktikan kalau aku bersalah. Tapi katakan satu hal. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau mendapatkan rekaman CCTV itu? Di telepon kau bilang petugas keamanan mengusirmu dari klub itu, kan? Sayang, di dunia ini, dunia tunduk pada seseorang yang berkompeten. Dan kau tahu aku. Aku tahu cara menyelesaikan suatu pekerjaan. Maksudmu? Maksudku, saat petugas keamanan itu mengusirku dari klub, aku tidak marah karena itu. Aku langsung mendatangi petugas CCTV-nya dan meminta maaf padanya. Aku bilang padanya, harusnya aku tidak meminta rekaman itu secara gratis. Tapi ku bilang, aku bersedia membayarnya. Dan aku bertanya berapa biayanya. Oh, begitu caramu mendapatkannya? Kau tahu, sayang, uang adalah kekuatan terbesar di dunia. Dan kau tahu, tidak ada hal yang lebih penting dari uang. Kalau kau ingin membayar suatu hal dengan uang, tidak ada yang menolakmu. Hah? Hanya orang bodoh yang menolak uang. Dan kalau ada yang menolaknya, tawarkan jumlah yang lebih besar. Aku membayar petugas CCTV itu, dan dia langsung menerima uangnya. Dia bahkan bohong pada kalian. Itu benar.
Bel? Bel dari siapa? Oh, sempen. Aku pesan sempen untuk kita. Karena kita pantas merayakannya, iya kan? Aku suka sempen. Aku tidak sabar merayakannya. Biar aku yang buka. Baiklah. Kau mau pergi? Iya. Sebenarnya begini, aku sendirian di sini. Aku memikirkan kejadian di rumahmu. Jadi kurasa aku harus pergi. Kurasa itu akan membuatku merasa lebih baik. Itu saja. Sherlyn, aku sangat mengerti kalau kau masih tertekan. Mungkin kau masih kesal dengan kami. Makanya kau tidak mempersilahkan kami masuk. Benar kan? Tidak, Bibi Raki, bukan seperti itu. Kalian sudah jadi keluarga. Aku tidak mungkin marah. Silakan masuk. Astaga, aku bahkan tidak memegang ponsel. Aku harus mengirim pesan ke Prithvi. Kalau Rishabh dan ibunya ada di sini, kalau Prithvi memanggilku atau keluar dari kamar, habislah aku. Di mana Sherlyn? Kenapa lama sekali? Aku akan melihat apakah sempennya sudah dikirim. Sedang apa Rishabh dan Raki ada di sini? Apa mereka tidak ada kerjaan lain? Mereka selalu saja mengganggu acaraku. Sherlyn, aku sangat mengerti kalau kedatangan kami pasti mengejutkanmu. Kami datang karena memang ada alasannya. Kami ingin meminta maaf. Kau mengalami kejadian yang tidak mengenakan di rumah kami. Maaf ya. Aku juga ingin minta maaf mewakili keluarga kami. Tolong maafkan kami. Bu, sudah. Kau mau kan, Sherlyn? Tidak apa-apa. Kejadian hari ini bukanlah disengaja. Ini kesalahan penilaian saja. Hanya salah paham. Sudahlah, Bi. Tolong jangan ungkit itu lagi. Mengingat lagi perkataan mereka membuatku sakit. Aku tidak pernah membayangkan harus dipermalukan seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Kita kan keluarga. Tidak apa-apa, Bi. Kesalahpahaman memang mungkin saja bisa terjadi. Kita terpengaruh oleh perkataan orang lain. Itu sangat mungkin. Benar bukan? Sebenarnya Prita yang menuduhku. Dia yang menyakiti aku, Bi. Kenapa Bibi yang minta maaf padaku? Sejujurnya, aku sedikit kecewa dengan Rishabh. Karena setiap gadis pasti berharap tunangannya mempercayainya. Bagus sayang, bagus. Semuanya berjalan lancar. Tapi apa gunanya sekarang ini? Aku sudah buktikan aku tidak bersalah. Untuk kwitansinya belum kubuang. Atau tak ada yang akan percaya padaku. Rishabh. Maaf. Luar biasa. Ini yang kuinginkan. Aku ingin mereka sadar. Prita berusaha menghancurkan pertunanganku dengan Rishabh. Maafkan aku.
Silakan duduk, akan kuambilkan minum. Ibu. Sudahlah, Nak. Keluarga kita sudah banyak masalah. Itu seperti suara bel. Bukakan pintunya ya. Mungkin saja ibunya Sherlyn. Halo Pak, ini pesananmu, sebotol champagne. Tolong tunggu sebentar. Kita merayakan dengan champagne. Apa yang dirayakan Sherlyn dengan champagne hari ini? Ini semua karena aku. Karena yang kulakukan Prita dalam masalah. Aku ditangkap karena kecerobohanku ini. Bayangkan, ada yang memasukkan obat terlarang ke kantongku dan aku tidak sadar. Bodohnya aku. Aku salah dan Prita yang kena akibatnya. Sherlyn memang wanita yang licik. Dia membuat Prita terpojok. Prita tidak pantas mendapatkan ini. Aku harus bagaimana sekarang? Keterlaluan. Sherlyn menuduh Prita berbohong. Dia menjebak Prita. Kalau aku tidak dipenjara, tidak akan kuampuni dia. Pak, kalau tidak keberatan boleh aku tanya sesuatu? Ya tentu. Apakah ini yang pertama kalinya? Pertama apa? Sepertinya kau jatuh cinta pertama kalinya. Ya ampun, apa yang kau bicarakan ini? Sudah kubilang dia bukan kekasihku. Iya Pak, kami juga sudah bilang padamu kami tidak peduli meskipun kau bilang dia tidak berarti bagimu. Ya memang, kau bisa saja membohongi orang lain. Tapi kau tidak akan bisa membohongi kami. Iya Tuan Karan. Kami berdua ini sudah tahu yang sebenarnya. Kami melihat bagaimana gadis cantik itu. Gelisah sekali melihatmu di penjara ini. Dan tadi adiknya yang menemuimu itu, dia juga cemas melihat Tuan di tempat yang dipenuhi kriminal seperti kami. Jadi dia itu memang mencemaskan Anda di tempat seperti ini, Tuan. Dan Anda sendiri juga mencemaskannya. Jadi mana bisa kami berdua mengabaikan hal-hal seperti itu, Tuan? Astaga, kalian ada-ada saja. Justru karena kalian, sampai saat ini dia ada terus di pikiranku. Kalian selalu saja bicara itu hari ini. Kalau kalian membicarakan terus, aku bisa berhayal dia ada di sini. Coba lihat. Sekarang aku bisa melihatnya juga. Di mana dia? Wah, sepertinya kau menikmati waktumu di sini. Padahal aku sangat mencemaskanmu. Kalian dengarkan, aku bisa mendengar suaranya juga. Anda tidak berhayal, dia memang datang, Tuan. Apa? Prita, bagaimana kabarmu? Kau tidak apa-apa kan? Aku minta maaf, Tante. Aku sungguh merasa... Cukup. Sudah hentikan. Aku memang merasa tertekan. Aku memutar otak keras untuk mencoba mencari cara membebaskanmu. Dan kau malah bersantai di dalam sel. Itu bagus juga. Aku membawakanmu sesuatu. Ini besan lado. Aku kira aku akan sedih di penjara. Lado ini bisa membuatmu lebih ceria. Makanlah. Ternyata aku di sini tidak tertekan. Ayo makan. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Hei, aku menyembunyikan ini untukmu. Ibu membuatnya ini untukmu. Bukankah kau suka lado? Ya benar. Aku tidak bisa makan sekarang. Aku makan lado saat sedih karena jadi sumber energiku. Tapi hari ini berbeda. Suasana hatiku senang dan juga kau tidak boleh bawa makanan. Itu melanggar hukum. Sudah aku bilang jangan bercanda konyol padaku. Kau sedang tersenyum saat aku datang. Kau melihatku dan langsung sedih. Sekarang kau malah pura-pura sedang ceria. Jangan pura-pura lagi. Dan jangan membuatku kesal di sini. Kau tidak tahu betapa tertekannya aku. Ayo buka mulutmu. Rasanya pasti sakit. Saat semua orang yang ada di rumah menyalahkanmu bahwa aku ditangkap karena dirimu. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Kau tahu? Aku tahu semuanya. Kau tahu kenapa aku sedih? Karena kau menderita. Itu membuatku kesal. Hanya itu yang ingin kukatakan padamu.
Tapi kau tidak pernah mendengarku. Kau memang keras kepala. Mendadak kau mulai berargumen denganku. Begitu cara perlakukan teman, hah? Aku harus apa lagi? Melihatmu dikurung, aku tidak bisa melihatmu begini. Dan yang dikatakan semua orang, aku memang bersalah atas semua kejadian yang menimpamu. Aku hanya ingin kau segera keluar dari sini. Saat kau bersamaku, aku rasa semuanya pasti akan baik-baik saja. Aku jadi berani menghadapi apapun yang menghadang. Saat kau tidak bersama aku, begitu banyak masalah yang terjadi. Saat semua orang menekan dan juga semakin gelisah, aku langsung mengatakan kalau Sherlyn punya kekasih. Tapi aku tidak bisa buktikan apapun. Aku tidak tahu apa yang dilakukan gadis licik itu. Aku tidak menyangka dia bisa menunjukkan sesuatu yang membuat orang berpikir kalau aku ini bohong. Dengar Prita. Sherlyn telah membuat semua orang berpikir kalau kau yang berbohong. Tapi kau tenang saja. Begitu aku keluar dari sini, kita lihat saja. Akan kubongkar siapa Sherlyn sebenarnya. Dia tidak akan bisa tunjukkan wajahnya lagi. Akan kubuat semua orang yang menyalahkanmu minta maaf padamu. Semua orang. Hei. Maafkan aku, Karan. Semuanya ini terjadi karena aku. Ini tidak akan terjadi kalau aku tidak memintamu untuk datang ke klub. Ibu benar. Kau begini karena aku. Hei. Boneka mungil, kau tidak boleh menangis ya. Aku tidak apa-apa di sini. Kau tidak perlu khawatir. Apa kau tahu kenapa? Karena kau bersamaku, perasaanku jadi terbawa. Lupakan saja, aku perlu sumber energi. Berikan. Boleh kan? Akan kusuapi ya. Siapa yang datang, Risa? Ini sebotol champagne. Wah, kau memesan champagne untukku? Berarti kau kemari untuk merayakan apa Karan dibebaskan dari penjara? Katakan, Bibi. Tenanglah, tenang. Ini dipesan dari rumahmu, Sherlyn. Itu tidak mungkin. Apa maksudmu? Petugas pengantar itu masih menunggu. Ya, ini memang alamatku. Tapi aku tidak memesan champagne. Kurasa orang memesannya memberi alamat yang salah. Sini aku lihat. Kami tidak memesannya. Lain kali periksa alamatnya sebelum mengirim ya. Tapi ini pesanannya bagaimana? Bukan. Ternyata itu pesanan orang lain. Dia salah antar. Bibi, aku senang kau dan Risa datang ke sini. Dan aku baik-baik saja. Kalian tenang saja. Aku tidak apa-apa. Bisa kita pergi, Bu? Iya, Nak. Jaga dirimu, sayang. Baik. Wow, kau hebat sayang. Lagi-lagi kau telah berhasil menipu mereka. Kau tidak hanya membuat Risab dan juga Raki merasa bersalah, tapi juga mendapat simpati mereka. Ya, aku tahu. Tapi dasar payah. Kenapa mereka harus datang saat ini? Kalau mereka tidak datang, kita merayakan ini dengan champagne. Keluarga Lutra memang konyol. Sayang, aku sudah memesan ulang champagne itu. Ku bilang ke pemilik toko champagne itu, kau tidak tahu soal kejutan ini. Champagne itu sedang diantar lagi. Apa kau senang?
kau sudah pulang. Kau sudah berikan ladunya. Kau sudah merasa lebih baik. Kenapa? Sepertinya ibu masih marah pada aku, Nek. Dia itu ibumu. Dia kecewa dengan kejadian itu. Tapi besok dia akan lebih tenang. Tenang saja ya. Kau tidak usah khawatir. Aku akan coba bicara lagi padanya. Jangan lakukan itu. Aku beritahu ya. Dia masih sangat marah sekarang ini. Dia pasti akan memarahimu lagi. Kau tahu kan dia tidak bisa berhenti kalau mulai marah. Jadi biarkan dulu, Prita. Nanti ku beritahu kau harus bagaimana. Sekarang masuklah ke kamarmu dan tidurlah dulu. Semua akan baik-baik saja. Benarkah, Nek? Iya, Nenek tahu pasti. Sana, semua akan baik-baik saja. Hei Karan, namaku SR Lokande, pengacara baru. Halo. Dan kau harus menandatangani berkas ini. Setelah itu akan kutangani kasusmu. Berkas ini berisi seluruh informasi tentang tuduhan yang dikenakan padamu. Risab, apa aku akan dibebaskan setelah tanda tangan ini? Tidak, Karan. Tuduhannya serius, jadi kau tidak akan dibebaskan. Tapi jika kau tanda tangani berkas ini, aku bisa perjuangkan kasusmu. Aku rasa saat ini Risab kesal padaku karena Prita dan aku menentang Sherlyn. Dengar, Risab, ini bukan salah Prita. Aku yang bersalah atas semua ini. Justru aku yang memaksanya untuk membantuku mendapatkan bukti tentang Sherlyn. Aku hanya ingin membongkar Sherlyn dan Prita hanya membantuku. Risab. Baiklah, kalau dia diam seperti ini, aku tidak mau tanda tangani apapun. Tidak perlu tangani kasusku. Aku tidak peduli mereka membebaskanku atau tidak. Aku tidak peduli sama sekali. Itu benar. Itulah masalahmu. Kau tidak peduli, iya kan? Apakah kau sadar, Karan? Apa yang kami alami setelah kau ditangkap? Ibu dan nenek bilang mereka tidak akan mau makan sampai kau pulang. Dan sekarang katakan kepadaku bagaimana caraku untuk membebaskan. Apa kau punya jawabannya? Itu adalah masalahku. Karan, kau pikir hanya aku dan Prita yang tertekan dengan kejadian yang kau alami ini? Semua anggota keluarga kita kecewa karena dirimu, Karan. Orang-orang yang kita sayangi bersikap lain. Mereka tidak lagi saling bicara. Situasi ini buruk sekali sampai tidak ada yang tahu harus bagaimana. Dan kau masih berani bilang kalau kau tidak peduli. Aku tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Apa maumu? Kau mau kita semua terus tertekan? Tanda tangan di berkas ini. Aku tahu kau peduli kepadaku dan akan lakukan apapun untukku. Aku juga akan lakukan apapun untukmu, Karan. Aku bisa lakukan apapun untukmu. Karena itu aku sewa pengacara ini. Aku ingin kita menghadapi kasus ini bersama-sama. Hanya itu cara satu-satunya untuk mendapatkan kebenarannya, Karan. Lupakanlah semua yang sudah terjadi dan kau tenanglah. Tugasku saat ini adalah membuktikan kalau kau tidak bersalah. Kau mengerti itu. Aku mau kau dibebaskan. Aku mau kau bermain lagi. Aku mau melihatmu di lapangan. Ayo, tanda tangan di berkasnya. Ayo, cepatlah. Ibu, ini tehnya. Sristi, minta Sarla berhenti. Kenapa, Bu? Apa salahku? Oh, Sarla, karena aku tidak mau kau terjatuh. Apa maksud Ibu? Kenapa aku terjatuh? Aku tidak mengerti kenapa. Sudah. Sini, berikan tehnya padaku. Itu untuk Ibu. Apa yang kau lakukan? Memang kenapa? Ibu tidak mau teh. Di piringnya sudah banyak hidangan. Ya, kau benar. Iya, benar. Aku ada urusan penting.
Kenapa Sristi melihatku seperti itu? Ada yang tidak beres. Tunggu. Berbaliklah. Kalian menumpahkan minyak di lantai karena kau ingin aku terpeleset dan jatuh, benar kan? Tenanglah. Janki, hentikan omong kosong ini. Katakan perbuatan siapa ini? Ibu cepat katakan sebelum aku kehilangan kesabaranku. Baiklah, Ibu tahu yang sebenarnya? Ya. Kami memutuskan menumpahkan minyak ini karenamu. Kau memarahi Kaprita. Kau tidak sadar betapa kau membuatnya sedih. Dia menangis semalaman dan kau tidak terpikirkan untuk menghiburnya sama sekali. Jadi kami putuskan tidak menolongmu kalau kau sampai terpeleset dan jatuh. Biar Kaprita saja yang menolong ibu agar kalian bisa berbaikan lagi. Ibu, dia memang polos. Dia masih kecil. Dia bisa punya ide aneh seperti ini. Bagaimana bisa kalian berdua malah mendukungnya? Ibu kira aku bersikap tanpa alasan. Apa aku tidak punya alasan untuk marah-marah di rumah ini? Ibu, kita semua tahu ibu tidak suka marah tanpa alasan. Tapi ibu perlu mengerti juga, setelah ibu meluapkan amarah pada Kaprita, dia merasa terganggu sekali. Apa kesalahannya sampai dia layak diperlakukan seperti itu? Tidak ada ibu yang memperlakukan anaknya seperti ibu kepada Kaprita. Dengar Sarla, akan kuberitahu sesuatu sebagai orang yang lebih tua dan sebagai mertuamu. Akhiri amarahmu pada Prita, peluklah kembali putrimu. Baiklah. Prita. Kau menangis semalaman ya? Tidak, Nek. Matamu mengatakan hal yang berbeda. Aku harus bagaimana, Nek? Ibu masih marah pada aku. Ibu, aku tahu aku berbuat salah. Aku mohon maafkan aku. Apa kau mau aku maafkan? Kalau iya, pergilah ke rumah keluarga Lutra. Minta maaflah pada mereka. Karena dipenjara karenamu, Prita. Menurutmu juga begitu kan? Minta maaf pada mereka. Dan kalau mereka memaafkanmu, maka kau akan kumaafkan juga. Pergilah ke sana sekarang, Nak. Kaprita, Kak, dengarkan dulu. Nenek, sebenarnya ada apa dengan ibu? Dia seperti diktator yang tidak mau mendengarkan siapapun. Bagaimana nenek bisa tahan dengannya bertahun-tahun? Aku tidak mengerti. Sristi, nenek merasa tidak baik, nenek merasa aneh. Seperti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Apa maksudnya, Nek? Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan bicara pada Kaprita, oke? Kaprita, tunggu dulu, kau mau kemana? Aku mau pergi ke rumah keluarga Lutra. Aku harus minta maaf pada mereka. Kaprita, kenapa kau mau dipermalukan lagi di sana? Kau tahu betapa kasarnya mereka, terutama Karina dan juga Sherlyn. Mereka hanya tahu cara merendahkan orang lain. Mereka itu sangat merendahkanmu. Apa kau belum puas juga? Begini saja. Kau berbohonglah pada ibu. Katakan kau sudah minta maaf pada keluarga Lutra dan mereka juga memaafkanmu. Ibu itu sangat naif. Dia akan percaya padamu. Dia tidak akan bertanya kau sudah minta maaf atau tidak. Baik. Jadi kau mau aku bohong pada ibu? Kau kira dia tidak akan tahu? Aku bohong kalau melihat bahasa tubuhku. Apa kau sudah tidak waras, Risti? Aku sudah sangat menyakiti hati ibu. Aku tidak bisa untuk mengambil resiko dan membuatnya kecewa lagi. Dan ibu itu benar. Aku yang bersalah. Jadi tidak ada salahnya kalau aku harus minta maaf. Kaprita, aku ikut denganmu. Tidak, Sristi. Masalah ini hanya tentangku. Biar aku yang hadapi. Giris,
Iya, Nona. Aku mau bertemu dengan Ibu Raki. Apa dia ada di rumah? Duduklah dulu, akan kuberitahu Nyonya. Kau? Berani sekali kau datang kemari. Mau apa lagi sekarang? Ada apa ini? Kemarin kau bicara seenakmu tanpa henti. Kenapa kau diam? Aku tanya kau sekarang. Aku bilang padamu, kau tidak perlu berakting. Kalau tidak ada orang yang tahu siapa kau sebenarnya. Jadi kau tidak bisa menutupi lagi siapa kau yang sebenarnya. Kau juga pasti tahu semua yang aku katakan kemarin itu benar. Aku punya keberanian bicara yang sebenarnya. Tapi entah bagaimana, kau selalu berhasil menipu orang semua di sana. Diamlah, Prita. Kau yang berdosa membohongi semua orang. Tapi sayangnya, kau gagal. Menurutmu, aku tidak tahu apa yang kau mau. Ingatlah di mana posisimu. Karan akan jadi saudara iparku. Dan aku sangat kesal dia dipenjara karena tindakanmu. Mulai sekarang, bicaralah dengan hormat padaku. Karena aku calon menantu keluarga ini. Lebih baik kau ingat itu sebelum bicara denganku. Mengerti? Pergi. Pergi. Bibi, aku kemari pagi ini karena aku tidak mau kalian merasa bersalah karena lebih percaya orang luar daripada aku. Maafkan aku. Aku tidak apa-apa, Bi. Maaf, Prita. Aku tidak bisa berkata apapun untuk membelamu. Bibi Raki. Aku sungguh minta maaf. Bibi, aku tidak bisa ungkapkan bagaimana perasaanku saat ini. Ini semua salahku. Ini tidak akan terjadi kalau aku tidak meminta Karan datang ke klub itu. Keluarga ini menderita karena aku. Aku minta maaf. Aku tidak bisa ungkapkan bagaimana perasaan bersalahku. Aku minta maaf, Bibi. Aku minta maaf. Aku tidak pantas mendapat maaf darimu. Prita, jangan salahkan dirimu, nak. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi di klub itu. Itu bukan salahmu. Tolong jangan begini. Wow, Prita, kau memang aktor yang hebat. Setelah mainkan perasaan kami, membuat kami sangat tertekan. Dan membuat keluarga bahagia ini menderita. Sekarang kau berusaha mendapatkan simpati. Kau memang hebat sekali. Aktingmu sangat luar biasa. Bibi Karina, aku sungguh minta maaf. Bibi, aku tidak bisa ungkapkan bagaimana perasaanku. Bisa kau perjelas mana yang benar atau salah? Tidak ada yang memberitahu, Ayah. Setidaknya lakukan sesuatu. Ini tidak bisa diterima. Pengacara itu tidak bilang apapun. Karan harus dibebaskan. Aku akan ke sana dan bicara langsung padanya. Tenang saja. Tolong, cepatlah ya. Prita? Prita, ada apa ini? Kenapa kau menangis? Herisap, apa ada yang menghubungimu? Orang dari BCCI atau pelatih Karan? Tidak ada yang menghubungiku, Samir. Ada apa? Ada masalah muncul. Di mana remote-nya? Kau lihat saja sendiri. Apa, Samir? Ada apa ini? Masalah apa ini? Apa lagi yang terjadi sekarang? Ya Tuhan. Salam olahraga. Sekarang kita dengarkan berita olahraga. Kami mendapat kabar mengejutkan tentang bintang kriket Mumbai kita, Karan Luthra. Menurut sumber kami, setelah ditahan atas kepemilikan obat terlarang yang merupakan adalah pidana serius, Karan Luthra dikeluarkan dari tim yang akan bermain di seri 1 hari Afrika Selatan. Dan dalam pertandingan tersebut, ada yang menggantikan posisinya. Karan tidak bersalah. Dia tidak melakukan apapun. Ayah,
Ayah, kenapa mereka putuskan itu? Kenapa mereka langsung mengeluarkannya dari tim? Aku akan bicara dengan mereka. Risa, Astaga, apa yang terjadi? Karan harus mengalami ini meski dia tidak bersalah. semua akan baik-baik saja. Bagaimana ini? Aku tidak mengerti. Karirnya hancur. Apa yang akan Tidak akan terjadi apapun padanya Semua akan sekarang? baik-baik saja. Raki, tenangkanlah dirimu. Tenangkan dirimu. Risa akan memperbaiki. Apa yang bisa dia lakukan? Dewan Kriket sudah memilih penggantinya. Orang itu juga sudah mulai berlatih. Semuanya Bagaimana akan dengan baik-baik saja. Karan? Ayo, ikut Aku tidak Ayo kita mengerti, naik ke Kak Karina. Bagaimana? Tunggu dulu. Kau tidak akan dapat maaf. Dengar ya, keluar dari sini. Keluar. Kau mau kami menderita lagi? Belum puas dengan apa yang kau lakukan? Bibi, jangan bicara seperti itu padanya. Diam, Samir. Jangan lupa, aku juga bagian dari keluargamu. Oh, wow. Prithvi memang benar-benar pintar. Semua rencananya berhasil. Dia merencanakan dengan sempurna. Semua masalah kita hilang sekarang. Aku sangat menikmati ini. Aku bangga sekali. Ya, bangga padamu. Kau mengakhiri karir Karan Lutra. Luar biasa.